Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man tabi'ahum bihisanin ila yaumiddin. Ayuhat talabah, barakallahu fikum, wa zadakumullahu ilman, wa hirsan, wa barakah fi al-ilmi, wa fil umur, wa fi kulli al-ahwal, insyaallah ta'ala. Anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan pelajaran Tauhid atau Akidah wal Akhlaq. Kitab Al-Aqidah wal Akhlaq. Kita lanjut pembahasan kita sebelumnya halaman 66. Yaitu macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kita tahu bersama amatlah banyak. Jumlahnya tidak terhitung. Ya, sebagaimana ayat yang pernah kita baca sebelumnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah itu amatlah banyak dan tidak mampu kalian menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim dan sangatlah kufur. Ya. Namun di sini kita akan menyinggung beberapa nikmat Allah saja yang amatlah banyak, yang sangat kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, halaman 66 itu yang pertama nikmat jasmani. Ya, nikmat jasmani. Allah telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Jadi perwujudan atau keberadaan kita yang asalnya tidak ada menjadi ada. Yang asalnya mati menjadi hidup. Ya, sebagaimana Allah katakan bahwasanya asal manusia itu mati, asal manusia itu tidak ada, itu asalnya manusia. Kemudian Allah mengadakan mereka, Allah menjadikan mereka hidup. Ya, Allah katakan, ya, lihat ayatnya itu, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dan bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah padahal tadinya kamu amwatan, mati, yaitu tidak ada maksudnya. Fa ahyakum, kemudian dari mati itu, dari tidak ada itu menjadi ada atau menjadi hidup. Summa yumitukum, setelah hidupnya itu Allah matikan lagi kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi, yaitu membangkitkan. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian dikembalikan. Jadi di sini anak-anak sekalian, ya, Allah menjelaskan bahwasanya keberadaan kita, hidup kita di dunia ini termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan kepada kita, tidak boleh kita kufur kepada Allah. Karena dari tidak ada kita menjadi ada. Dari mati kita menjadi hidup. Ya, makanya Allah katakan, kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian bisa kufur kepada Allah? Ya. Jadi kita harus mensyukuri keberadaan kita ini anak-anak sekalian. Kita bisa hidup, ya, kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, ini adalah nikmat besar. Ini disebut dengan nikmat jasmani. Ya, belum lagi apa yang ada di dalam diri kita. Ya, jasmani apa-apa yang ada di dalam tubuh kita. Nikmat mata, hidung, ya, mulut, telinga, kaki, tangan. Ini semua adalah nikmat yang ada di jasmani, yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya itu, tetapi Allah juga menciptakan kita sebagai makhluk yang paling mulia. Nah, Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk Allah yang ada. Allah lebih mulia daripada jin. Allah lebih mulia dari Allah menciptakan kita lebih mulia daripada jin. Allah menciptakan kita lebih mulia dari hewan-hewan. Bahkan Allah menjadikan manusia lebih mulia daripada
daripada para malaikat. Ya, nanti kita jelaskan. Bukan sekedar mulia anak-anak sekalian, bahkan Allah menjadikan manusia itu paling indah. Sudah paling indah, paling mulia pula. Nah, bagaimanakah manusia dijadikan paling indah? Ya, disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sebagai manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuknya. Ya, ayat ini jelas mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Seindah-indahnya bentuk dari seluruh makhluk Allah. Bahkan ketika Adam selesai diciptakan, dia masih berupa patung yang belum bisa bergerak. Maka para malaikat memantau di sekitar situ. Mereka memuji Allah, alangkah indahnya ciptaan Allah. Alangkah bagusnya paras yang Allah ciptakan makhluk yang namanya manusia ini. Ya, dengan jasmani, ya fisik yang begitu indah, yang begitu rapi. Ya, para malaikat kagum dengan makhluk ciptaan Allah yang baru yang bernama Adam. Ini dari sisi keindahan. Adapun dari sisi kemuliaan, berdasarkan ayat di situ Allah katakan, walaqad karramna bani Adama, sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam. Di dalam ayat Al-Quran anak sekalian, ya, banyak sekali disebutkan Allah telah memuliakan anak Adam. Manusia adalah makhluk yang indah dan manusia adalah makhluk yang mulia. Ya. Apa bukti kemuliaan Adam alaihissalam? Bukti kemuliaan Adam alaihissalam, setelah Allah menciptakan Adam, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini bukan sujud ibadah, tetapi sujud pemuliaan, sujud penghormatan. Nah, ini menunjukkan mulianya Adam. Para malaikat pun disuruh untuk sujud kepada Adam. Orang yang tidak sujud itu dicap kafir oleh Allah. Orang yang tidak sujud dianggap sombong, hina, bahkan diusir dari surga. Lihat bagaimana mulianya Adam. Hanya karena dia tidak memuliakan Adam, hanya karena dia tidak sujud kepada Adam, Allah melaknatnya, Allah mengusirnya dari surga. Bahkan Allah menjadikan dia orang yang sombong. Hanya gara-gara dia tidak memuliakan Adam. Siapakah dia? Yaitu iblis yang terlaknat. Allah katakan, illa iblis fa'aba wastakbar fakana minal kafirin. Kecuali iblis yang tidak sujud, dia enggan, dia sombong, dan iblis itu termasuk orang kafir. Demikian pula di antara mulianya Adam dan anak keturunannya, Allah telah menjadikan langit dan bumi ini dipersiapkan untuk tunduk kepada manusia. Dipersiapkan untuk mengabdi kepada manusia. Ya. Tumbuh-tumbuhan tumbuh untuk siapa? Untuk manusia. Manusia memanfaatkan pepohonan, ya, biji-bijian. Kemudian langit menurunkan hujan untuk siapa? Untuk manusia. Demikian pula langit, di sana ada matahari, di sana ada bulan, ada bintang. Untuk siapa? Untuk manusia. Allah menciptakan lautan. Dengan lautan itu manusia bisa menyeberang, pergi ke negeri sebelah. Untuk siapa? Untuk manusia. Di dalam lautan itu banyak sekali berbagai macam jenis, ya, ikan. Ya, ada ribuan, bahkan ada jutaan spesies yang ada di lautan. Untuk siapa? Untuk manusia. Hewan-hewan berbagai macam, ya, jenis flora dan fauna, semuanya diperuntukkan manusia. Ya, barang tambang apalagi, ada minyak, ada emas, ada perak, ya, uranium, aluminium, besi, dan lain-lain sebagainya. Semua yang ada di muka bumi, semua yang ada di lautan, semua yang ada di langit, semuanya Allah ciptakan. Siapa yang memanfaatkan itu semua? Manusia.
Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, baik yang di langit maupun di bumi, Allah persembahkan untuk manusia. Inilah bentuk pemuliaan terhadap manusia. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam. Yep. Nah inilah nikmat yang Allah berikan untuk manusia. Yang wajib manusia mensyukurinya. Tidak boleh kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, qalilan ma tashkurun." Katakanlah, Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kamu pendengaran, yang telah menciptakan penglihatan dan hati, akan tetapi amalah sedikit kamu bersyukur. Allah menciptakan mata, telinga, demikian pula hati. Yep. Maka wajib kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Tidak boleh kita kufur terhadap nikmat Allah. Wajib kita menjadi anak-anak yang soleh. Wajib kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, rajin ibadah. Karena perwujudan atau bentuk rasa syukur kepada Allah itu yang paling tinggi dan paling inti adalah beribadah kepada Allah. Menjadi anak yang soleh, bukan menjadi anak yang durhaka. Bukan menjadi anak yang membangkang. Bukan menjadi anak yang disuruh-suruh ketika ibadah. Kalau disuruh merasa berat. Disuruh ke masjid telat. Nah, ini tanda-tandanya hamba yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Allah mencopot mata kita? Bagaimana Allah mencopot jantung kita? Katakanlah buta atau serangan jantung. Nah, itu tandanya Allah mencopot jantungnya. Bagaimana Allah mencopot pendengaran kita? Ya, itu semua adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Ya. Dan bentuk mensyukuri nikmat Allah ini adalah dengan beribadah kepada Allah. Sebagaimana hadis yang kita baca sebelumnya, innama syukru bi ta'atillah, kata Nabi Muhammad, yang namanya bersyukur itu adalah ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, bukan malas-malasan. Iya. Dan Ustadz heran, masih banyak anak-anak soleh pergi ke masjid itu disuruh-suruh dulu. Sholat aja disuruh-suruh. Dan berat sekali. Ya, jadi ingat, nikmat Allah kepada kita itu sangatlah banyak. Nikmat jasmani ini lengkap Allah ciptakan. Ya, tidak ada yang kurang. Hidup kita nikmat sekali. Bayangkan saja orang hidup tanpa hidung. Orang hidup tanpa hidung. Bagaimana rasanya orang itu bernapas dengan mulut terus? Ya, bisa capek orang. Ya. Atau hidup tanpa mata. Dari sekian ratusan bahkan ribuan nikmat Allah ini, katakanlah satu anggota tubuh kita yang hilang. Mata hilang sama sekali, tidak bisa dia lihat. Ini satu nikmat Allah. Bagaimana sengsaranya hidup itu? Ini baru satu. Atau katakanlah Allah mencabut lisannya. Dia tidak bisa bicara. Orang tidak ngomong satu hari saja, hidupnya kesepian. Ya. Dan dia akan merasakan hidup itu hampa, sengsara. Ini baru satu nikmat yang Allah hilangkan dari diri kita. Nah, bagaimana banyak nikmat ini yang Allah berikan dan kita menikmatinya setiap hari? Ya. Satu nikmat saja yang hilang dari kita sengsara. Nah, ini harus kita pikirkan anak-anak sekalian. Nikmat jasmani itu amatlah banyak, amatlah besar yang wajib kita syukuri. Ya, satu nikmat saja itu harus kita syukuri, apalagi banyak nikmat. Apalagi banyak nikmat. Makanya Allah katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, innal insana dzalumun kafar." Ya, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tidak mampu kita menghitungnya. Banyak nikmat Allah itu. Satu nikmat aja itu besar, banyak. Apalagi nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Ya, manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Kenapa? Karena tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Ya, sudah enak-enakan ya mendapatkan fasilitas gratis dari Allah. Ya, sudah enakan merasakan nikmat sehari-hari dari pemberian Allah. Malah ia membalas kebaikan Allah itu dengan keburukan. Malah dia durhaka kepada Allah. Nah, ini tidak pantas anak-anak soleh sekalian. Ya, maka oleh karena itu kita menjadi
harus menjadi atau wajib menjadi anak-anak yang soleh. Ya, soleh betul sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu nikmat jasmani, kemudian nikmat rohani. Ya, nikmat rohani. Taib, nikmat rohani akan kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam.